semua. Kali ini kita bakal cobain aplikasi LMS punyanya Extra ODEV. Jadi ini adalah aplikasi Learning Management System yang kita kembangin tahun 2020. Jadi kita mau buat aplikasi ini untuk keperluan sekolah pada masa pandemi waktu itu gitu. Jadi ini sebenarnya aplikasi udah lama, tapi belum saya dokumentasiin karena memang ini aplikasi yang kayaknya jarang yang make, maksudnya orang tuh nggak ada yang make ini gitu, kayaknya ya. Oke, ini adalah halaman login dari LMS kita. Ada logo dan juga yang kanan ini ada login. Jadi ini adalah by setting, ini ada logo dan juga namanya ini by setting. Pertama saya bakal masuk dulu ke dalam administrator. Jadi di sini ada halaman administrator. Ini halaman utama yang bakal kita tuju. Di sini ada informasi yang dikirimkan oleh si administrator di sini. Ada title dan juga ada isinya. Nah, di sini ada data sekolah kita. Di sini juga ada kegiatan mendatang. Jadi kegiatan mendatang ini adalah seperti event atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan. Contoh di sini adalah pengambilan raport. Kegiatan mendatang ini isinya adalah kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi kalau kegiatan ini udah lewat tanggalnya, maka nggak bakal tampil di sini lagi gitu ya. Nah, terus kita pergi ke halaman data master. Nah, di sini seperti biasa ya, di sini kalau untuk data master berarti data-data yang berhubungan dengan master, yaitu pengajar, siswa, kelas, dan mata pelajaran. Di sini ada pengajar, kita identikan dengan guru. Ada NIP juga di sini. Kita bisa edit seperti biasa ya. Lalu di sini juga ada password, itu artinya ini juga akan sekaligus menjadi user. Nantinya guru ini bisa login juga gitu ya. Lalu di sini ada siswa. Di siswa ini juga kalau dilihat di sini ada password juga, artinya dia juga nantinya bisa login gitu ya. Lalu di sini kita pergi ke dalam kelas. Nah, kalau lihat di siswa ini sebenarnya dia juga udah ada kelas ya di sini. Kalau kita tambah peserta di sini, nah ini ada kelas di sini. Lalu di sini kita pergi ke dalam kelas. Nah, kelas ini adalah sebuah grouping dalam sebuah sekolah ya. Ini ada namanya grade-nya. Grade ini biasanya tingkatan ya, tingkat 10, 11 atau tingkat 12 atau 1, 2, 3 gitu ya. Lalu grup. Nah, grup ini biasanya kita identikan dengan jurusan ataukah grup dalam sebuah sekolah itu gitu. Kita anggap aja IPA atau IPS gitu ya. Lalu di sini ada Telegram ID. Telegram ID ini kita isi kalau misalnya kelas tersebut terhubung dengan Instagram Telegram gitu ya. Telegram ini kan biasanya dia punya bot. Nah, bot ini nanti akan tahu apa Telegram ID dari grup kelas tersebut gitu ya. Jadi nanti setiap notifikasi yang dikirim oleh si guru, administrator ataupun yang lainnya nanti akan masuk ke dalam grup kelas ini karena terhubung dengan Telegram ID gitu ya. Lalu juga tadi ada wali kelas juga, nanti siapa yang akan mengajar di kelas tersebut gitu ya. Lalu di sini ada mata pelajaran. Nah, di sini adalah mata pelajaran yang sifatnya umum. Jadi nanti bisa dipakai di kelas mana aja gitu ya. Ini ada nama, ada deskripsi. Lalu di dalam administrator juga ada informasi ya. Informasi ini nanti isinya adalah yang akan tampil di halaman ini. Gitu ya. Lalu juga ada kegiatan. Di sini ada kegiatan, ada lokasi, tanggal, waktu gitu ya. Kita bisa tambah baru juga di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada setting
yang mana ini hubungannya dengan yang tadi login kita atau nantinya berhubungan dengan data sekolah kita. Di sini ada nama sekolah, ada email, dan juga ada alamat. Lalu di sini juga ada logo sekolah, yang mana ini hubungannya dengan logo sekolah kita gitu ya. Oke, ini saya rasa cukup untuk yang administrator ya. Lalu kita pindah ke halaman guru. Nah, ini adalah halaman guru. Nah, ini guru ini cukup banyak ya menunya. Ini contohnya saya pakai guru yang namanya adalah Chefna Ardiana Nugroho MM. Ini kalau dilihat dari administrator, pengajar atau kelas ya. Coba dilihat dari kelas, di sini dia mengajar di 12 TKJ gitu ya, atau teknik komputer jaringan. Jadi dia pergi ke dalam kelas di sini. Nah, ini dia mengajar di 3 kelas. Kelas 11 bisnis, kelas 12 TKJ, dan kelas 12 ikom. Nah, ikom. Kalau misalnya dia adalah wali kelas, bisa dilihat di sini, dia akan memiliki badge kayak gini. Akan memiliki tanda di sini wali kelas. Dan juga dia bisa melihat siswa kelasnya dia. Malahan dia bisa menambahkan kelasnya dia termasuk siapa aja gitu. Jadi kalau lihat di sini di dalam si siswa ini, sebenarnya kita bisa tambah peserta tanpa harus menambahkan kelas. Jadi nantinya kelas ini ditambahkan oleh si wali kelas itu secara manual kalau dia nggak disetting dari administrator. Contohnya administratornya lupa atau bagaimana gitu ya. Jadi dia bisa ditambahkan manual dari si wali kelas tersebut gitu. Dia juga bisa dihapus kalau misalnya ternyata salah masuk gitu ya, administrator yang mungkin ngantuk gitu. Jadi dia bisa menghapus siswa atau peserta didik itu. Oke. Di sini klik manage untuk mengatur jadwal dan laporan absensi. Nah, ini kalau kita klik dashboard. Dashboard ini adalah halaman si kelasnya, yaitu lobby kelas. Saya nyebutnya lobby kelas di sini. Jadi yang berhubungan dengan kelas tersebut, yaitu kelas 12 TKJ ya. Ini kelas 12 TKJ. Maka dia akan berhubungannya dengan ini gitu ya. Di sini ada nama kelasnya, ada grade-nya, dan juga ada nama grupnya. Nah, kalau di sini ada jadwal, teman-teman, dilihat di sini ada satu jadwal hari ini, kelas 12 TKJ fisika berakhir pada 10:10, yaitu jam 7. Nah, di sini kalau dia tanggalnya masuk hari ini, kita bisa mulai kelas di sini. Mulai kelas ini artinya dia, nah inilah, kita bisa buat materi ataupun medianya bisa lewat YouTube, Jitsi Meet, atau bisa lewat materi aja gitu ya. Jadi nanti kalau Jitsi Meet, nanti dia akan membuat sebuah web panggilan web video gitu ya. Dan juga YouTube, kalau YouTube berarti dia akan membuat YouTube Live gitu. Jadi nanti kita buat channel YouTube Live itu, linknya masukin ke sini. Nanti dia akan masuk ke dalam notifikasi siswanya. Oke. Di sini juga ada tugas-tugas yang nanti muncul di sini adalah tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru yang dikirimkan ke kelas ini gitu. Contoh ada tugas apa atau materi apa nanti hubungannya dengan ini. Atau kita juga bisa bagikan materi di sini. Atau kita juga bisa bagikan tugas di sini. Jadi nanti ini bisa diakses oleh si peserta didik gitu ya. Lalu di sini juga ada murid kelas dan mata pelajaran. Kebetulan saya hanya mengajar kelas fisika di sini. Oke. Lalu di sini ada user sedang di lobby kelas. Di sini saya tidak mengaktifkan soket, tapi kalau aktif soketnya, ini nanti akan ditampilkan siswa dan guru yang ada di dalam lobby kelas tersebut. Jadi kalau misalnya si siswa ini sedang melihat halaman ini, maka akan tampil di sini. Siswa dan atau user sedang di lobby kelas. Oke. Lalu kita pergi ke halaman perangkat. Nah, ini adalah perangkat atau kita bisa disebut dengan
silabus atau RPP gitu ya. Jadi kita bisa manage silabus kita di sini. Kita apakah silabusnya atau RPP-nya. Nah, ini nanti hubungannya dengan kelengkapan atau perangkat pengajaran gitu ya. Lalu di sini ada standar, ini standar kompetisi. Di sini ada saya tambahin 1.1, peserta didik dapat berbicara dengan sopan. Ini adalah kompetisi inti dan kompetisi dasar atau KI KD gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa download Excel-nya. Ini yang udah kita download ya. Kalau kita buka sekarang harusnya dia akan berisi ini 1.1, 1.2 gitu ya. Nanti kita juga bisa tambah sebagai sub daripada si KD ini gitu ya. Nah, ini akan tampil. Kompetisi intinya adalah satu ini, kompetisi dasarnya kosong karena kita nggak isi di sini. Belum kita tambahin. Oke, ini juga ada mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada materi, tentu aja materi adalah sebuah ya materi ya gitu. Ini kita bisa pakai tambahkan dengan PDF. Kita bisa pakai PDF atau kita tulis materinya di sini gitu ya. Ini materi kita gitu. Lalu kita tulis di sini pelajarannya adalah pelajaran fisika. Judulnya adalah materi contoh atau fisika kuantum. Gitu ya. Terus saya simpan di sini. Nah, ini akan jadi kayak gini. Kita bisa lihat materinya. Lalu di sini juga nanti kalau kita terhubung dengan soket, maka akan tampil siswa atau guru atau administrator yang sedang melihat kurikulum ini gitu ya. Ini juga kita bisa kalau misal terhubung dengan soket juga ini akan ada yang namanya live chat gitu ya. Jadi kebetulan saya belum menyalakan soketnya, jadi dia nggak real time di sini. Ada guru atau muridnya nanti sedang berkomentar gitu ya, dan ini real time nantinya. Oke. Lalu juga di materi juga kita ada tombol share di sini. Kita mau bagikan ke kelas siapa aja, kita bisa bagikan multi kelas di sini contohnya. Lalu kita kasih body contohnya ya. Tolong anak-anak pelajari materi ini untuk ujian akhir kalian gitu ya. Lalu saya bagikan di sini. Nah, ini sudah materi dibagikan ke 3 kelas gitu ya. Di sini juga kita lihat edit dan hapus. Nah, karena kelas ini sudah dibagikan dan tadi juga termasuk kelas-kelas yang lainnya ya, kita coba lihat di dashboard. Nah, ini akan tampil kayak gini. Tolong anak-anak pelajari materi ini untuk ujian akhir. Di sini ada hapus karena kita adalah sebagai pembuatnya. Tugas juga belum ada. Ini ada tampil di halaman lobby kelas. Ini juga yang akan bisa dilihat oleh si peserta didik. Oke, tadi sudah sampai materi dan yang selanjutnya adalah tugas. Nah, ini tugas ini adalah task atau tugas yang diberikan, tugas dari hati dan pikiran serta dengan cinta. Jadi body ini isinya adalah tugasnya seperti apa gitu ya. Lalu di sini juga ada judul tugasnya apa, misalnya merangkum buku tentang fisika gitu ya. Jadi tugasnya adalah apakah sebuah gambar, ataukah file upload, ataukah sebuah esai gitu ya. Kita bisa bilang dia sebuah file upload. Jadi dia mungkin nantinya dia buatnya di Word atau di PDF, terus nanti kita upload. Nah, yang selanjutnya di sini kita bisa set deadline-nya kapan ini tugas ini akan terakhir dikumpulkan. Di sini tanggal 24 jam 17.34. Kita bisa oke. Lalu saya simpan. Nah, di sini ada tugas. Tugas ini juga kita bisa share ke dalam ke kelas kita. Kelas yang mana aja mau kita share tugas ini. Misalnya kelas 12 TKJ. Tolong kerjakan tugas ini gitu ya. Lalu kita bagikan. Nah, tugas dibagikan ke satu kelas. Lalu di sini juga ada koreksi tugas. Kalau misalnya tugas ini udah dibagikan ya atau dikerjakan oleh si peserta didik. Dan juga di sini lihat hasil nilai. Kita bisa melihat hasil dari koreksi kita gitu ya. Oke? Cukup di situ. Yang tugas tadi juga nanti akan masuk ke dalam notifikasi
yang di dalam Telegram dan juga masuk ke dalam halaman ini, halaman lobby kelas, merangkum buku tentang fisika gitu ya. Ini bisa diklik juga ya. Oke. Lalu kita juga bisa pergi ke dalam ulangan di sini. Nah, ulangan ini adalah cara kita menghitung atau memetakan apakah peserta didik kita bisa atau berangkat pelajaran dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa tambah bank soal dan juga kita bisa pilih mata pelajarannya apa. Misalnya contohnya ada fisika gitu atau bahasa Indonesia boleh. Lalu 6 bulan soalnya apa? Misalnya UH2 BHS Indo gitu ya. Lalu kompetisi dasarnya berapa? Contohnya tadi kita udah buat ya kompetisi dasar berapa gitu ya. Kita buat misalnya kompetisi dasarnya 1.1 tadi ya, yang tadi kita tulis di sini. 1.1 misalnya BHS Indo UH2 gitu ya. 1.1. Nah, kalau kita selanjutnya lalu kita pilih soal pilihan gandanya adalah 25 dan pilihan gandanya adalah 100% gitu ya. Lalu simpan. Oke. Di sini kalau kita klik akan tampil di sini kompetisi dasarnya. Kalau lihat di sini peserta didik dapat berbicara dengan sopan. Peserta didik dapat berbicara dengan sopan. Oke. Di sini juga kita buat bisa tambah soal, pilihan ganda dan esai gitu ya. Pilihan gandanya seperti biasa kita bisa isi di sini. Soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Lalu kita pilih kunci jawabannya yang mana. Kita bisa simpan kayak gini. Pilihan ganda nomor 1 kayak gini. Oke. Ini untuk yang bank soal dan juga ada soalnya. Di sini ada jadwal. Nah, jadwal ini nanti kita bisa pilih ujiannya adalah, nama ujiannya adalah ulangan harian gitu ya. 1 gitu. Tipe ulangannya apakah ulangan rutin, apakah ulangan harian, ulangan tengah semester, apakah ulangan akhir semester. Kita bisa pilih ulangan harian. Lalu bank soalnya kita pengen pakai yang UH2 ini. Berarti kita ganti ya UH-nya UH2 gitu ya. Terus kelasnya kita mau ini dipakai di kelas 12 TKJ aja. Lalu selanjutnya tanggal pelaksananya kapan? Kita bisa bilang ini hari ini. Lalu waktu pelaksanaannya adalah jam segini. Kalau ini tahu aja deh ya. Durasinya 120 menit. Kita bisa selanjutnya acak soal apakah atau acak opsi juga kita bisa pilih. Tapi saya nggak acak soal dan juga acak opsi ya. Lalu saya simpan di sini. Nah, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan di sini. Oke. Di sini ada tulisan tanggalnya, tipenya apa, mulainya dan durasinya berapa lama. Di sini juga ada koreksi jawaban esai. Kalau di esai ada esainya dan juga bisa lihat hasil ujiannya. Tampilkan. Nah, ini nggak ada ya. Bisa ekspor atau cetak. Oke. Lalu kita pergi ke halaman rekap. Di sini kita bisa rekapitulasi absensi, rekapitulasi hasil ulangan dan hasil tugas. Ulangannya apa? Ya, ini ulangan harian 2 tadi. Lalu apa itu rekapitulasi absensi? Jadi contohnya saya buat di sini di dalam kelas ya. Di dalam kelas saya masuk ke dashboardnya. Lalu saya bilang di sini saya mulai kelas. Saya body misalnya ini adalah sebuah materi. Saya pengen medianya adalah materi saja gitu ya. Pelajarannya adalah fisika. Lalu saya mulai. Nah, di sini akan langsung terlihat online, kelas sedang berlangsung gitu ya. Ini adalah sebuah materi. Kita bisa lihat absensinya. Di sini belum ada siswa yang masuk ke lobby sini. Jadi sebagai peserta didik nantinya dia bisa masuk ke dalam kelas ini dan otomatis terabsensi gitu ya. Jadi di sini 2 siswa belum ada keterangan. Kita bisa klik di sini bahwa dia statusnya tidak hadir dengan keterangannya izin ya. Tambahannya misalnya ada urusan mendadak gitu ya. Kita simpan. Oke.
Di sini tinggal satu siswa tanpa keterangan. Kalau kita lihat absensi, ini harusnya tampil yang tadi ya. Siswanya tidak hadir dengan keterangan izin dan ada urusan mendadak. Kita juga bisa edit ya. Kalau ternyata dia tiba-tiba hadir gitu ya. Atau kita biarin aja di sini. Atau kita bisa klik di sini tidak hadir, atau kita biarin aja, nanti otomatis ketika ditutup maka dia akan dianggap tanpa keterangan gitu. Nah, di sini juga ada replyan ini ya, real time, karena ini soketnya belum saya nyalain jadi nggak real time ya, nggak nyala ini, soketnya juga nggak nyala gitu ya. Jadi di situ hubungannya dengan rekapitulasi absensi gitu ya. Oke, coba sekarang saya login sebagai peserta didik, yaitu kalau saya lihat di sini peserta ada yang namanya Ibrahim Satya Negara Nugroho. Ini ya. Saya coba login sebagai siswa. Coba saya masukin passwordnya. Nah, di sini juga ada data sekolah kita dan kegiatan yang akan datang. Lalu di sini ada 4 menu, ada kelas di sini. Nah, ini ada tugas dan materinya. Nah, di sini ada kelas berlangsung nih, yang gurunya adalah Sefna Ardiana Nugroho. Kelas fisika. Tadi kita belum tutup ya, belum sempat tutup. Kelas sedang berlangsung jam 17.01. Lalu di sini ada data kelasnya, ada mata pelajarannya, ada bahasa Indonesia dan fisika. Itu yang berada di kelas ini gitu ya. Lalu di sini ada tugas, kita bisa klik aja. Di sini ada tipenya, tadi ada tipe upload. Jadi kita bisa mengupload sebuah file ke sini, lalu kita kumpulkan gitu ya. Lalu di dalam materi juga di sini ada materi kuantum ya, yang tadi di materi. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada di dalam lobby kelas, tapi kita bisa lebih spesifik ke dalam materi ini gitu ya. Lalu di sini juga ada tugas dan ada ini ada keterangan belum selesai ya, jadi dia belum mengumpulkan tugas. Lalu di sini ada ulangan. Di sini ulangannya nggak ada jadwal yang untuk saat ini ya, karena tadi kita tidak aktifkan. Kita bisa pergi ke dashboard lagi, atau kita bisa pergi ke halaman guru kita lagi ya. Coba saya aktifkan ujiannya, sefna.com. Kita pergi ke halaman ulangan, lalu jadwal. Coba kita aktifkan jadwalnya ya. Kita pergi ke halaman ulangan. Nah, ini jadwalnya masuk, ulangan harian 2, lalu submit. Nah, ini udah ada ulangan harian 2, kita mulai. Lalu soalnya udah muncul ya. Jawabannya tadi B kalau nggak salah. Lalu kita lihat daftar soal juga bisa ya. Lalu ini ada waktunya. Kita bisa centang saya sudah mengerjakan, selesai. Oke, kita pergi ke dashboard. Jadi sekarang kita harusnya sudah dapat melihat hasil ujiannya ya. Kelas 12 TKJ tampilkan. Nah, ini dia namanya PG benar 0, hasil akhirnya 100. Kita bisa ekspor sebagai download. Ini akan jadi Excel. Kalau kita klik di sini, dia akan tampil sebagai Excel ya harusnya ya. Oke, kita klik yes aja. Nah, ini adalah tampilannya. Ini ada peserta didiknya, PG benar, dan nilainya. Kita juga bisa pilih sebagai ini. Nah, dia akan menampilkan halaman print ya di sini. Atau kita bisa pilih download dia sebagai PDF gini. Oke, mantap ya. Itu adalah pengenalan tentang Extraordinary LMS ya. Aplikasi Learning Management System dari Extra O. Terima kasih semua.